Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini balik lagi bersama saya Muhammad Alfred Gusti Prawira dengan NIM C1401131084. Nah, hari ini kita akan review mengenai materi yang sudah kita jalanin selama sesi UAS. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai materi induksi hormonal dan hipofisasi. Nah, jadi kita mulai dari hormon dulu nih. Hormon itu apa sih? Jadi, hormon ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas fisiologis dalam tubuh ikan, seperti reproduksi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di tubuh ikan, hormon ini bisa diklasifikasikan sebagai tempat kerja atau pembentukan hormon seperti steroid. Nah, salah satu kelenjar utama yang berperan dalam pengendalian reproduksinya itu adalah kelenjar hipofisa. Nah, kelenjar hipofisa ini letaknya ada di otak dan berfungsi untuk mengatur kerja kelenjar lainnya. Nah, hormon ini bisa digunakan secara buatan melalui teknik induksi hormonal yang nantinya untuk mempercepat dan mengatur proses pemijahan, terutama saat kondisi alami tidak mendukung. Nah, kalau misalnya di dunia budidaya, induksi hormonal ini berfungsi untuk memperoleh telur dan sperma dari ikan di luar musim alami, serta mempercepat proses pematangan gonad. Nah, dalam induksi hormonal ada beberapa jenis hormon yang bisa digunakan, seperti ovaprin dan ODEF. Nah, hormon ini digunakan sesuai kondisi pematangan ikan sendiri. Nah, selain itu, hipofisa dari ikan bisa dilihat juga nih dari bentuk homoplastik, heteroplastik, ataupun universal. Nah, untuk hipofisa homoplastik sendiri itu merupakan kelenjar hipofisa yang diambil dari ikan donor yang berasal dari spesies yang sama. Nah, misalnya nih, jika kita mau menginduksi pemijahan pada ikan mas, nah hipofisanya juga berasal dari ikan mas. Terus kelebihan dari homoplastik ini itu cocok secara fisiologis karena berasalkan dari spesies yang sama. Terus efektivitasnya yang tinggi, terus kemungkinan penolakan biologisnya tuh rendah banget. Nah, habis itu dia juga memberikan respon pemijahan yang lebih cepat dan konsisten. Cuman kekurangannya ini ketersediaannya bisa terbatas, terutama jika populasi induknya sedikit. Nah, selanjutnya itu ada hipofisa heteroplastik. Nah, hipofisa heteroplastik ini berasal dari ikan donor yang berbeda spesies dengan ikan yang resipiennya. Nah, misalnya nih, hipofisa dari ikan mujair, terus buat menginduksi pemijahan pada ikan nila, atau misalnya dari salmon untuk lele. Nah, kelebihan dari heteroplastik ini itu lebih mudah diperoleh jika ikan sejenis itu susah didapatinnya. Terus bisa digunakan pada berbagai spesies yang masih cukup responsif secara biologisnya. Terus lebih fleksibel juga, terutama dalam skala budidaya besar. Cuman kekurangannya tuh resiko efektivitasnya itu lebih rendah dibandingkan homoplastik. Terus ada kemungkinan ketidaksesuaian secara biologis antara donor dan resipien. Nah, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi yang kita lakukan mengenai praktikum hormon dan hipofisa.
selanjutnya kita masuk ke materi rekayasa kelamin pada ikan. Nah, rekayasa kelamin ini merupakan teknologi dalam bidang reproduksi ikan yang tujuannya itu untuk menghasilkan populasi dengan jenis ikan kelamin tertentu gitu. Mau semua jantan atau betina semua. Nah, ada juga 3 pendekatan utama seperti genogenesis, androgenesis, dan seks reversal. Nah, kalau misalnya genogenesis sendiri itu merupakan teknik reproduksi yang menghasilkan keturunannya itu hanya dari induk betina dengan cara menonaktifkan kromosom sperma dan mencegah pengurangan kromosom telurnya. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya genogenesis itu merupakan cara untuk menonaktifkan kromosom sperma, kalau misalnya androgenesis ini itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan yang seluruhnya itu kromosomnya berasal dari induk jantan. Nah, itu dengan cara menginaktivasi sel telur dan perlakuan kejut saat pembelahan awalnya. Nah, selanjutnya ini ada seks reversal. Nah, seks reversal ini merupakan teknik membalikan arah perkembangbiakan kelamin ikan dari jantan ke betina atau sebaliknya dari betina ke jantan, tergantung kebutuhan dari produksinya. Nah, teknologi ini diterapkan untuk menghasilkan populasi yang monoseks, yang dimana bisa dibilang lebih efisien dalam pertumbuhannya, terus juga mengurangi risiko pemijahan liar dan juga meningkatkan nilai jualnya, terutama biasanya itu pada ikan hias. Nah, seks reversal ini itu biasanya dilakukan pada saat fase diferensiasi gonadnya, di mana hormon seperti estradiol 17 itu digunakan untuk feminisasi dan 17 metil testosteron itu digunakan untuk maskulinisasi. Nah, pemberiannya tuh bisa macam-macam. Biasanya bisa melalui pakan atau oral, terus ada perendaman dan juga penyuntikan. Nah, untuk memastikan keberhasilan teknik rekayasa kelamin ini dilakukan identifikasi gonadnya menggunakan metode histologi atau observasi langsung melalui pembedahan. Nah, nantinya jaringan gonad ini diamati di bawah mikroskop setelah diberi pewarnaan seperti acetokarmin. Gunanya untuk menentukan jenis kelaminnya dari hasil perakuan. Nah, teknologi ini tuh berguna banget pada ikan karena memungkinkan pengendalian kelamin dan juga peningkatan produktivitasnya. Nah, selain penggunaan beberapa hormon seperti metil testosteron tadi, itu juga biasa digunakan seperti bahan-bahan alami yang dimana emang digunakan sebagai bahan alternatif lah, seperti madu murni, terus air kelapa dan juga susu sapi yang dimana mengandung senyawa bioaktif yang mampu mempengaruhi diferensiasi kelamin. Cuma untuk bahan alami ini bisa dibilang efektivitas itu tidak terlalu sekuat hormon sintetis. Cuman pendekatan ini bisa dinilai lebih ramah lingkungan dan berpotensi untuk mengurangi dampak hasil kimia pada ekosistem perairan nantinya. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi yang telah kita lakukan pada praktikum seks reversal atau rekayasa kelamin.
selanjutnya kita masuk ke dalam materi preservasi sperma. Nah, jadi preservasi sperma ini merupakan teknik pengawetan sel gamet jantan untuk mempertahankan kualitas dan fungsinya supaya tetap dapat digunakan di masa mendatang nanti. Nah, kalau misalnya dalam konteks reproduksi ikan, proses ini penting untuk mendukung efisiensi pembenihan, terutama ketika waktu pematangan gonad antara induk jantan dan betina itu nggak samaan. Nah, dengan melakukan preservasi ini, sperma tuh dapat disimpan dan digunakan kapan aja, tanpa kita harus membawa induk jantan, sehingga sangat membantu buat program pemijahan buatan maupun pemijahan sperma jarak jauh. Nah, proses preservasi ini diawali dengan pengambilan sperma dari pejantan yang udah matang gonad. Nah, nanti spermanya ini kemudian ditempatkan dalam wadah bersih, lalu dicampurkan dengan larutan pengencer atau extender. Larutan ini berfungsi untuk menjaga kondisi sperma tetap hidup dan aktif. Nah, si larutan ini juga berfungsi untuk memberikan nutrisi supaya daya fertilisasi sperma ini tetap terjaga nantinya. Terus juga pengenceran ini tuh dilakukan dengan rasio tertentu, misalnya 1:10 atau 1:20, tergantung dengan tujuan atau metode penyimpanan yang akan digunakan nantinya. Penyimpanan sperma ini terbagi menjadi dua metode utama, yaitu penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, spermanya disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 4-5 derajat. Kalau misalnya untuk penyimpanan jangka panjang, itu digunakan teknik kriopreservasi dengan menyimpan sperma dalam cairan nitrogen cair dengan suhu di bawah minus 180 derajat. Nah, pada metode ini tuh diperlukan bahan tambahan yang disebut krioprotektan agar si sperma ini tuh nggak rusak pada saat pembentukan kristal selama proses pembekuan. Nah, setelah penyimpanan beku, si sperma ini harus melalui proses thawing atau pencairan sebelum digunakan nantinya. Proses ini tuh penting supaya si sperma ini dapat kembali berfungsi lagi normal. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah proses si preservasi itu berhasil atau enggak. Ada 3 parameter utama yang digunakan, yaitu motilitas atau kemampuan gerak dari si spermanya, terus ada viabilitas atau kemampuan bertahan hidup dari spermanya, bisa itu dilihat dengan menggunakan pewarna eosin. Terus yang terakhir itu ada keberatan dari spermanya atau jumlah si sel sperma dalam satu satuan volume, itu dihitung dengan menggunakan alat hemositometer. Nah, keberhasilan dari preservasi ini juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dari spermanya yang digunakan. Sperma dari induk jantan ini harus digunakan dalam kondisi yang sehat dan juga matang gonad supaya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan selama proses penyimpanan nantinya. Selain itu, kondisi lingkungan seperti suhu penyimpanan, kebersihan alat, dengan ketetapan komposisi larutan extendernya, serta krioprotektannya itu juga harus dijaga secara ketat supaya nggak ngegangguin kualitas sperma selama proses penyimpanan nantinya. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi yang telah kita lakukan. Mungkin sekian dari saya mengenai review dalam materi 3 minggu ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang videoin PJ-nya jangan lupa kelompok. Viabilitas ini dia. Saya bentar ya. Ini yang ada 25. 1, 2, 3, 4, 5.